Selamat berjumpa kembali di channel saya Tom and Anna Life bersama Pak Thomas Renmarin dalam bahan pembelajaran pendidikan agama Katolik kelas 9. Anak-anak yang terkasih, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, punya semangat belajar walaupun situasi tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih punya waktu dan kesempatan untuk belajar secara online maupun offline. Kita tetap mengikuti protokoler COVID-19, bepergian dengan menggunakan masker dan cuci tangan, serta tetap jaga jarak untuk melawan COVID-19. Itu adalah harapan kita bersama. Anak-anak yang terkasih, pertemuan kita pada bagian kedua ini adalah melanjutkan materi pembelajaran pertama, yaitu manusia menanggapi karya keselamatan Allah. Bagian kedua ini kita akan belajar dan Pak Thomas akan membahas lebih lanjut tentang beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Anak-anak yang terkasih, menjadi Katolik atau Kristen artinya menerima dengan iman wahyu Tuhan dan undangan dalam persatuan dengannya. Sebagai murid Kristus, kita tidak hanya mengikuti sebuah buku, tetapi seorang pribadi Yesus Kristus sendiri. Itulah sebabnya kita disebut sebagai Kristiani atau sederhananya Kristen yang kita kenal saat ini. Pribadi yang kita ikuti dan kita jadikan pusat dalam kehidupan kita ini adalah pribadi yang mengasihi kita. Karena kasih-Nya yang sempurna inilah Kristus ingin terus tinggal di tengah kita dan bersekutu, bersatu dengan kita. Sebab kasih selalu menginginkan kebersamaan. Kristus menghendaki kebersamaan dan persekutuan antara kita dengan Dia atas dasar kasih dan kebenaran, sebab Ia Allah yang adalah Sang Kasih. Dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 8, di sana kita bisa lihat, dan kebenaran dalam Injil Yohanes juga bab 14 ayat 6. Maka menjadi Katolik adalah menjadi seorang Kristiani, sebab seorang Kristiani sudah seharusnya menerima segala yang diwahyukan Allah di dalam Kristus. Jadi menjadi Kristen artinya bahwa seseorang mengikuti cara hidup Kristus sendiri. Kita lanjut, kita berbicara tentang iman. Karena mengikuti Kristus, otomatisnya ada kaitannya dengan iman itu sendiri. Karena kita mengikuti cara hidupnya atau tanggapan dari kita sendiri, itulah yang disebut dengan iman. Maka kita selalu percaya. Iman menurut Konsili Vatikan II, Katekismus dan pengajaran Paus Yohanes Paulus II adalah iman yang terdiri dari dua unsur, yaitu satu, unsur pribadi, yaitu percaya kepada Allah akan segala kasih dan kebijaksanaannya, sehingga kita mau menyerahkan diri kita tanpa syarat kepadanya. Dua, unsur objektif, yaitu kita percaya akan isi wahyu yang diberikan Tuhan, memegangnya sebagai sesuatu yang ilahi. Dengan demikian, iman dapat digambarkan dengan perkataan ini: kalau Tuhan yang saya percayai sebagai pribadi yang baik, penuh cinta kasih dan bijaksana, telah mewahyukan sesuatu kepada saya, maka atas hormat dan kasih kepadanya, saya mau menerima apa yang diwahyukannya itu. Saat kita percaya dan menerima, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu juga pemeteraian oleh Tuhan Yesus dan sekaligus yang diartikan sebagai baptisan roh terjadi atas diri kita dalam kitab Efesus bab 1 ayat 13. Di sana kita bisa lihat bahwa ada pengakuan ketika kita menerima roh baptisan itu sendiri. Keselamatan adalah karena kasih karunia Allah kepada manusia. Allah memberikan anugerah keselamatan kepada manusia karena Allah tahu tanpa kemurahannya manusia tidak akan bisa selamat karena dosa. Tetapi Allah sangat mengasihi manusia. Dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16, Allah mau kita bisa hidup bersamanya, dan barang siapa yang mau percaya
peroleh hidup kekal dan takkan binasa. Itu adalah konteks iman. Pengakuan iman itu adalah sebuah cara bagaimana kita mengikuti Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Maka tanggapan yang kita berikan kepada Allah itu adalah iman. Nah, bagaimana iman itu punya kasih karunia sendiri? Anugerah atau hadiah itu cuma-cuma diberikan dari yang atas kepadanya yang di bawah, yang sesungguhnya mereka tidak layak menerimanya. Kita tahu bahwa sebenarnya anugerah atau hadiah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu sebuah kesempatan, dan seharusnya kita tidak bisa peroleh itu. Tapi Allah masih memberikan kesempatan kepada manusia untuk selamat. Nah, keselamatan yang diberikan itu adalah sebuah anugerah atau hadiah. Demikian juga dari Tuhan kepada kita manusia yang tidak layak menerima kebaikan Allah. Kasih karunia merupakan sarana Allah dalam 1. Penyelamatan manusia berdosa, 2. Persekutuannya dengan manusia berdosa, 3. Perdamaian antara Allah dengan manusia berdosa. Jadi 3 unsur ini menjadikan manusia untuk tetap yakin bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada manusia untuk selamat. Allah yang menyatakan dengan tegas bahwa keselamatan yang kita peroleh adalah anugerah Allah murni dan mutlak. Kalau masih ada unsur perbuatan manusia, itu artinya bukan lagi anugerah atau kasih karunia. Sampai kapanpun Allah akan tetap menyertai dan menyapa manusia. Pernyataan diri Allah kepada manusia disebut wahyu, sedangkan tanggapan manusia terhadap wahyu disebut iman. Tadi Pak Thomas sudah menjelaskan bahwa ketika manusia menanggapi dengan cara perilaku mengikuti Allah, itulah yang disebut dengan iman. Nah, Allah memberikan kesempatan kepada manusia, mewahyukan diri kepada manusia, dan manusia menanggapinya, maka itulah yang disebut dengan iman. Pernyataan diri Allah kepada manusia disebut wahyu, sedangkan tanggapan manusia terhadap wahyu disebut iman. Maka bila wahyu Tuhan tidak ditanggapi oleh manusia, maka tidak ada artinya. Maka wahyu itu sia-sia kalau tidak ditanggapi oleh manusia. Sebaliknya, manusia tidak mungkin beriman tanpa pewahyuan dari Allah. Nah, kita lihat makna beriman itu sendiri. Bagaimana seseorang memaknai iman. Beriman tidak hanya sekedar tahu atau percaya, melainkan berani melakukan apa yang diketahuinya dan dipercayainya. Beriman kepada Allah berarti menyerahkan diri secara total kepada kehendak Allah. Penyerahan diri secara total muncul berdasarkan keyakinan bahwa Allah pasti memberikan dan melakukan yang terbaik bagi manusia. Yang dikehendaki Allah semata-mata adalah kebahagiaan dan keselamatan manusia. Sikap penyerahan diri secara total memungkinkan manusia tidak tawar-menawar, apalagi memaksakan kehendaknya, tidak ragu-ragu. Manfaat beriman itu sendiri untuk seseorang. Manfaat beriman bagi manusia antara lain tidak was-was atau khawatir akan hidup yang sedang dijalani, dekat dengan Allah sehingga merasa bahagia, damai, aman, tenang, dan optimis dalam menata hidup. Jadi manfaat dari iman itu sendiri membuat seseorang itu kuat, berani dengan segala sesuatu yang dia hadapi dalam hidup sehari-hari. Misalnya tantangan yang dia hadapi, sakit, kecewa, sakit hati, atau dia merasa rugi, atau dia gagal, dia jatuh. Walaupun dia merasa bahwa semuanya itu karena iman, dia percaya bahwa Allah akan menyertai dia karena sesuatu atau yang disebut dengan iman itu, maka semua hal yang dia alami itu tentunya dia tidak khawatir karena Allah selalu menyertai dia. Dengan beriman kita juga memiliki kekuatan dan keberanian dalam menghadapi masalah-masalah dalam hidup kita. Jadi iman itu punya manfaat sangat penting. Jadi relasi antara manusia dengan Allah disatukan lewat iman. Nah, kita bisa lihat pengalaman banyak dalam kitab suci Perjanjian Lama itu sendiri. Waktu itu Allah langsung bertemu dengan manusia, dan di sana kita lihat banyak tokoh orang-orang beriman yang bertemu langsung dengan Allah. Mereka
bertemu dengan Allah dalam sebuah wahyu. Berikut ini adalah tokoh-tokoh beriman yang ada dalam Alkitab. 1. Abraham. Dalam kisah perjanjian lama, ia berani meninggalkan tanah airnya dan bersama seluruh keluarganya berjalan menuju tanah terjanji atau yang disebut dengan tanah Kanaan. 2. Daud. Walaupun dipandang kecil, namun ia memiliki iman yang kuat sehingga dapat mengalahkan Goliat yang jauh lebih besar dan kuat. 3. Bunda Maria. Walaupun ia menanggung banyak risiko, ia pasrah dengan sepenuh hati kepada kehendak dan rencana Allah. 4. Yesus Kristus. Ia tetap setia pada kehendak Allah walaupun harus menanggung risiko, sengsara dan kematian di kayu salib. Nah, bagaimana aspek beriman? Ada 5 hal penting yang perlu kita tahu dalam aspek beriman ini. 1. Iman adalah rahmat. 2. Iman adalah anugerah. 3. Iman itu personal. Jadi bagian ketiga ini berhubungan dengan kita sendiri. 4. Beriman itu sebuah proses. Jadi tidak langsung orang percaya, tetapi harus melalui proses yang panjang. Mungkin ada tanda, ada manusia itu melihat dulu baru percaya. Maka itu selalu dikatakan iman sebuah proses. 5. Iman berkembang dalam kebersamaan dengan orang lain. Dalam jemaat, orang bisa datang kumpul-kumpul, sembahyang terus-menerus, sering ikut ibadat lingkungan, ikut misa pagi, setiap hari Minggu di gereja. Nah, itu bagian dari iman, orang berkumpul. Iman yang mendalam harus tampak dalam perbuatan. Hidup beriman mendalam oleh Roh dalam Rasul Yakobus disebut sebagai hidup beriman dalam kesatuan antara ibadah dan perbuatan. Surat Yakobus bab 1 ayat 26. Menurut Rasul Yakobus, hubungan dengan Allah harus menjadi nyata dalam hubungan dengan sesama. Jadi tidak hanya dengan Allah, tetapi dengan sesama juga. Sangat memperhitungkan iman kita. Yakobus bab 1 ayat 19 sampai 21 lebih menegaskan bahwa hubungan manusia dengan sesamanya jadi tidak berhenti dengan Allah. Hal itu juga telah ditegaskan oleh Yesus. Bukan setiap orang berseru, "Tuhan, Tuhan," akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Dalam Injil Matius bab 7 ayat 21. Nah, anak-anak terkasih, demikian materi pembelajaran kita dalam pertemuan kedua ini sudah berakhir. Pak Thomas berharap kalian semua bisa belajar baik-baik, bisa mengerjakan tugas dengan baik, bisa konsentrasi dan tetap menjaga kesehatan supaya di masa COVID ini walaupun kita tidak belajar bertatap muka, tapi kita masih punya kesempatan belajar online maupun offline. Anak-anak yang terkasih kelas 9 seluruhnya, terima kasih atas perhatiannya. Pak Thomas sampaikan sekali lagi, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, pertemuan ketiga. Selamat belajar, Tuhan berkati. Amin.